does it mean to come to Christ? When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa, yang heran, yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bersatu hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik, amat baik Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau membawa hati kami Tuhan lebih lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Menaikkan setiap ucap syukur kami Bapa. Biarlah Tuhan, apapun Tuhan yang kami hadapi hari-hari ini, kami ingin belajar bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Allah yang selalu setia, yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari yang penuh dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dong buat Allah kita yang hidup. Oh haleluya. Kita mau sepakat hari ini, lebih lagi kita membawa hati kita. Kita mau benar-benar berkata, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik di dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus. Mari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita katakan, Tuhan sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami sama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, beri kemuliaan buat Allah kita, Allah yang setia. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu. Tuhan sungguh ku bersyukur, Kau menyertai selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia
kasih Tuhan, yang sadar akan kasih Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Yes, kami benar-benar menyadari Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami rasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Sepakat katakan, ku ada Tuhan. aku ada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kami sepakat Engkau baik Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kau baik Tuhan, teramat baik. Haleluya. Kau baik, teramat Kau sangat baik Tuhan. Karena Engkau teramat baik Tuhan, sangat baik Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan hari-hari ini, kami ingin belajar bersyukur Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bahkan di tengah badai sekalipun Tuhan. Kami merasakan terima kasih Yesus, Yesus.
kasih. terima kasih Mari naikkan ucapan syukurmu. Yesus. Ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your It's grace. only by your grace that I could live today. Forever I will praise you. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Oh, kami berterima kasih Tuhan. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise you. Terima kasih Terima kasih, Yesus kami. Yesus. Sungguh berterima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu Tuhan. Kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kami bersepakat. Ku kan memuji-Mu Haleluya. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Lebih lagi kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan. Amin. Beri kemuliaan dong buat Allah kita. Haleluya. Shalom saudara. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya? luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Coba lihat depan, sudah dilihat nih kanan, sudah, kiri, sudah. Bilang, stop berpikir aneh-aneh. Beri salam satu sama yang lain sambil katakan, stop berpikir aneh-aneh. Stop berpikir aneh-aneh. Oh haleluya, haleluya. Mari siap menari buat Tuhan. Yuk mari nyanyikan buat Tuhan. Jam
berpikir aneh-aneh daripada pikir yang aneh-aneh. Lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali, penting sekali, penting sekali. Katakan kanan kirinya. Penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting Hey hey, katakan. Hey 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 hey, jangan malas. Dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat Penting sekali. Coba saudara lihat kanan kirinya. Katakan hey 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 hey. Jangan malas. Yuk. Dilarang malas baca. Lihat lagi. Hey hey yo. Hey 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 hey. Jangan malas. Dilarang Malas apa? baca Alkitab. Renungkan. Firman Tuhan setiap hari. Itu Sekali lagi hey hey. penting sekali. Hey yo. Hey 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 hey. Jangan malas. Jangan malas Dilarang malas baca Alkitab. Renungkan. firman Tuhan setiap hari. Itu sangat Penting sekali. penting sekali, penting sekali, penting sekali. Firman Tuhan, Penting sekali. amin. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat Penting sepakat sama saya katakan. Penting sekali. penting sekali. Firman Tuhan, Penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. yes. Itu sangat penting sekali. Itu sangat penting sekali. Itu sangat penting. Renungkan. Amin. Haleluya. Rajin baca Alkitab, amin. Rajin renungkan firman Tuhan, amin. Siapa yang di sini punya sahabat yang sama-sama saya, sahabat yang setia? Yesus namanya. Boleh lambaikan tangan? Siapa sahabat kita? Siapa sahabat kita? Yo, mari lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup yang kami pilih Tuhan adalah hidup bersamamu. Yes. Mari sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena apa? Karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau jadikan. Yesus, kaulah sahabat
Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekeliling kami Tuhan. Ku harus nyatakan kebenarannya yang bukan kuat kami Tuhan. Yes. Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar. Yerusalem, Allah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada. Siapa dia? Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber Kau sahabat kami Tuhan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. sahabatku. Yes. Berada di sisiku selama-lamanya. Yes. Hanya Kau sahabat kami. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada. Ya, benar Tuhan. Sisiku. Kau Sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Bersamamu, Yesus, Tuhan. Kau yang tak pernah Kami akan jemu-jemu naik di dan bukan turun. sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada Di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabat Benar Tuhan, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Kau sahabat kami Tuhan. Yes. Haleluya. Siapa dia yang selalu berada di sisi kita? Yesus. Yesus. Amin. Saudara, saya persilakan duduk. Kita mau ambil masa tenang kita. Wah, haleluya Tuhan. Tuhan, yang kami tahu Tuhan, kami dapat melalui badai apapun Tuhan bersama dengan Engkau. Yang kami tahu Tuhan, Engkau mampu Tuhan. Ketika hati kami letih, lesu, berbeban berat, kami akan datang kepadamu Bapa. Engkau yang akan memberikan kami kebebasan, kelepasan Tuhan. Bahkan kemenangan, demi kemenangan sejati. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau membuka hati kami lebih lagi untuk Engkau bertahta Bapa. Oh haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang Harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah.
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Engkau yang berfirman Tuhan, Kau berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, katakan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Angkat tanganmu tinggi, katakan sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami, amin. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
Mau naik ke level pujian penyembahan lebih lagi? Mau merasakan gerakan yang sama hari ini? Mari saudara, buka hatimu lebar-lebar, biar Tuhan kuasanya yang bekerja. Amin. Tiada satupun kuasa yang bisa melepaskan kita dari kasih-Nya Tuhan. Terima dengan iman saudara, yang sakit akan disembuhkan. Karena Tuhan Allah kita besar, tantangan kita tidak lebih besar. Karena kita punya Allah yang besar, amin. Mari katakan, besar Allahku, bangkit imanmu. nyanyikan besar. Yes. Allahku, Sembuh penyakitmu. selamanya besar. Yes. Dan ajaib. Permasalahanmu ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Haleluya. Besar. Sepakat dengan iman. Allahku, Terobos. nyanyikan besar. Yes. Allahku, Amin. selamanya Bersamamu besar. kami akan menang Tuhan. Dan ajaib. Oh. Tuhanku, Besar, besar, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Oh, Allahku, nyanyikan besar. jiwa bangkit di dalam nama Yesus. Selamanya besar. Tuhanku, Besar Allahku, besar. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. nyanyikan besar. Allahku, Namanya besar dan ajaib. Tuhanku layaklah disembah Tuhan. Layak disembah Kau Raja. Raja segala raja. Amin Tuhan. Hatiku bernyanyi. Kau besar, layak-layak. Layak disembah. Kau disenangkan Tuhan siang hari ini. Segala raja. Hati kami, Hatiku bernyanyi. Kau besar. Kau besar. Hati kami bernyanyi. Hatiku bernyanyi. Hati kami bernyanyi. Hatiku bernyanyi. Sekali lagi dengan sepakat. Hatiku bernyanyi. Yes. Kau besar. Yes. Haleluya. Terima kesembuhan. Terima mukjizat. Terima jalan keluar. Kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Yes. 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 Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami akan naik tinggi Tuhan. Mengatasi setiap persoalan kami Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami akan menang demi namamu yang kudus dan mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, lebih lagi Tuhan, kami ingin duduk diam Tuhan di hadirat-Mu, mendengarkan Tuhan
apa yang harus kami perbuat dalam hidup kami. Ajar kami meresponi Tuhan, setiap Tuhan perkataan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu Tuhan, menjadikan kami semakin kuat Tuhan, dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami mendengar sebagian dari firman-Mu, memberikan Tuhan, persembahan kami Tuhan, apa yang telah Engkau berikan Tuhan, di dalam Tuhan hidup kami. Kami ingin mengembalikan Tuhan, setiap perpuluhan kami. Kami ingin Tuhan, mempersembahkan Tuhan, apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan, dalam tangan-Mu kembali Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap tingkap-tingkap langit Tuhan Kau bukakan. Dan setiap anak-Mu yang berusaha, belajar Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar saya undang bagi saudara-saudari yang ingin mengembalikan perpuluhan, silakan. And it will come back to you when you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you when you give to the Lord. Give in love, give in faith. Give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your Silakan, gratitude. So kalau kami jalankan. and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back Dan saya undang hambanya. when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith. Give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, mari kita berdoa buat anak-anak. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anak-anak yang Kau percayakan di dalam keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini. Kami sungguh percaya ada rencana-Mu dalam hidup mereka. Rencana-Mu, rencana yang ajaib, rencana yang besar, rencana yang mulia ya Tuhan. Engkau yang menjaga mereka siang dan malam. Engkau ya Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Jauhkan mereka dari segala bahaya. Jauhkan mereka dari niat-niat orang jahat. Apalagi Tuhan dari segala pengajaran-pengajaran yang sesat. Jauhkan ya Tuhan, berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang rindu kebenaran. Hati yang mau percaya akan perkataan firman yang mereka dengar di sekolah. Kami percaya Engkau yang memberikan kepada mereka hati yang mulia, hati yang polos, hati yang berkenan kepada Tuhan, hati yang berbelas kasih kepada banyak orang, hati yang rindu dipakai Tuhan,
menjadi alat dalam tangan kuasa-Mu. Beri mereka Tuhan kepandaian untuk sekolah. Beri mereka kepandaian untuk dapat bergaul, memilih pergaulan yang benar. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas anak-anak. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat kasih yang limpah mereka boleh alami dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu, semuanya Tuhan ada di dalam berkat-Mu, di dalam pengajaran dan bimbingan-Mu, beri mereka hikmat untuk dapat mengajar, mendidik anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sekolah minggu anak-anak ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat siang semuanya, ada sukacita. Amin ya, kita tetap beribadah dengan tenang, tidak ada ketakutan dalam lingkungan, kita bawa semua dalam doa Tuhan yang lindungi kota kita dan negara kita. Amin. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita dengar firman. Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena firman-Mu adalah makanan kami, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami butuh Engkau tiap-tiap hari, terlebih di tengah suasana situasi yang tidak menentu. Ya Tuhan, kami lebih lagi membutuhkan Engkau. Berbicaralah, isilah hati kami dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya saudaraku, hari ini kita melanjutkan minggu lalu, kita masuk ke Matius pasal yang ke-12. Minggu lalu khususnya renungan kita kemarin Jumat Sabtu. Kalau saudara terus setia merenungkan firman Tuhan, jangan malas, tadi lagu kita ya. Jangan malas membaca Alkitab. Setiap hari ada materi yang kita beri. Kalau kita sungguh-sungguh membacanya tiap hari, kita tahu apa yang dikatakan di Matius 11 ayat 28 dan 29 sampai 30. Yuk kita baca dulu ayat ini ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Bunyinya 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini siapa letih lesu? Siapa berbeban berat? Tuhan berkata, marilah kepadaku. Engkau tidak salah ada berkumpul di sini untuk memuji, menyembah, untuk mencari wajahku. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Tuhan akan memberi apa kepada kita? Kelegaan. Wow. Orang lagi letih lesu sama bebannya berat. Memang yang dibutuhkan itu lega. Lega, enggak khawatir, enggak ketakutan, enggak cemas, ya, enggak ada hal-hal yang membuat hatinya stres, ya, depresi, frustrasi. Saudara, hari-hari ini banyak orang merasakan itu, tapi semoga kita yang di dalam Tuhan tahu kebenarannya dan melakukannya sehingga kita terbebas dari semua itu. Kadang mungkin stres datang, tapi kita tahu menanganinya. Wih, udah mulai stres nih gue. Wah, nggak boleh begini terus, ya. Ada firman berkata, marilah kepadaku. Segera kita mengambil langkah, ya Tuhan, aku lari kepadamu, aku mau memeluk Engkau, aku mau percaya kepadamu, Engkaulah andalanku, Engkaulah satu-satunya Tuhan, sumber kuatku. Maka kita akan memeluk Tuhan saja, bersujud kepada Tuhan saja. Dan saya percaya ketika kita dekat dengan Dia, di hadiratnya, maka damai sejahtera itu turun atas kita. Kelegaan itu kita terima. Amin semuanya. Pikulah kuk yang kupasang
dan belajarlah kepadaku. Jadi cooknya harus yang Tuhan pasang. Beban pada bahu kita biarlah beban yang Tuhan pasang. Kok Tuhan pasang beban? Iya, supaya kita belajar untuk percaya kepadanya. Supaya kita sadar kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas, sangat terbatas. Kita memang tidak boleh minder, tetapi juga kita tidak boleh kepedean. Jangan merasa segala sesuatu kita bisa hanya dengan kuat dan gagah kita. Hanya dengan pinter hebatnya kita. Tuhan akan membawa kita kepada situasi-situasi untuk kita sadar. Ternyata saya tidak sekuat itu. Ternyata pikiran saya tidak dapat diandalkan sejauh itu. Oh Tuhan, aku sadar. Nah itu Tuhan tunggu saudara. Tuhan tunggu kita menyadari siapa kita dengan kekuatan kita ini yang kita andalkan. Memang dunia mengajar kita jadilah orang yang kuat. Jadilah pengusaha-pengusaha bekerja keras. Mengusahakan segala sesuatu. Dunia mengajar kita seperti itu. Maka ketika kita merasa kita kuat, kita pandai, kita hebat, seringkali sulit bagi kita untuk mengandalkan Tuhan. Atau ada orang-orang yang terbiasa, pokoknya kalau nggak sanggup minta tolong, nggak sanggup minta tolong, selalu jadinya lari minta tolong kepada orang lain, bahkan mengandalkan orang lain. Pada akhirnya kita pun akan sampai di satu titik. Ternyata ada hal-hal apalagi batas-batas yang aku dapat mengandalkan orang lain. Tapi aku akan ketemu di satu titik di mana aku tahu diriku tidak dapat diandalkan. Orang lain tidak dapat diandalkan lagi. Itulah titik di mana Tuhan mau kita sampai di sana. Lalu kita berbalik untuk menemukan siapa yang sesungguhnya dapat kuandalkan sehingga kita berbalik kepada Dia. Maka saudaraku ayat ini kemudian berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Memang ada beban yang Tuhan taruh untuk kita bisa belajar kepada Tuhan. Kita udah gak lagi ngandelin pikiran, aduh udah dibolak-balik nih pikiran, udah gak bisa lagi, udah gak tahu lagi. Udah dibolak-balik nih kekuatan gak bisa lagi. Termasuk mungkin uang kita, harta kita, udah dicoba begini, begitu, udah gak bisa. Sesungguhnya Tuhan menanti kita saudaraku untuk belajar secara pribadi kepada Tuhan. Puji Tuhannya, Tuhan kita ini Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Dia bukan Tuhan yang otoriter. Dia bukan Tuhan yang kejam. Dia Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Jauh lebih lemah lembut hati Tuhan dibanding hati kita. Jauh lebih rendah hati Tuhan itu dibanding kita. Padahal Dia pencipta kita, tapi Dia jauh lebih rendah hati daripada kita yang adalah ciptaannya ini. Itulah luar biasanya Tuhan sehingga Dia bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara, semua kita akan sampai di titik ini. Untuk kita tahu tidak ada lagi yang dapat kuandalkan selain Engkau Tuhan. Inilah aku, didiklah aku. Aku mau belajar kepadamu. Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Tentu ketika kita mau belajar kepada Tuhan yang seperti ini, kita pun pasti dilatih oleh Dia untuk punya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Amin. Enggak mungkin kita belajar kepada Tuhan yang lemah lembut, kitanya keras-keras terus. Terus keras, terus bandel, terus keras, terus bandel. Tuhan lemah lembut enggak akan kalah sama kita. Amin. Yang ada yang keras lama-lama,
lama-lama dia akan jadi lembut. Orang yang setinggi apapun hatinya, yang tinggi hati, yang sombong, yang mengandalkan kemampuan dirinya, lama-lama dia sadar, oh aku tidak setinggi itu. Oh aku tidaklah sekuat itu. Lama-lama dia belajar merendahkan dirinya. Sesungguhnya semua ini ada dalam pengaturan Tuhan. Hidup saudara, hidup saya. Pergumulan saudara, pergumulan saya. Sesungguhnya semua ada dalam pengaturan Tuhan. Supaya kita belajar kepada Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu mendapat ketenangan. Amin. Mau tenang saudara? Amin. Hari-hari ini ketenangan itu mahal harganya. Semua orang cari tenang. Sekarang mah enggak yang miskin, enggak yang kaya. Sama-sama enggak tenang. Yang rumahnya kecil sama rumahnya gede. Sama-sama enggak tenang. Jadi ketenangan sekarang ini mahal harganya. Sampai tahun depan kita lihat apa yang akan terjadi. Kita akan tahu, iya ketenangan itu mahal harganya. Kelegaan yang Tuhan Yesus janjikan itu mahal harganya. Banyak orang jadi sakit, banyak orang jadi aneh, banyak orang saudaraku mengalami hal-hal yang menderita sesungguhnya. 30 sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oh saya bilang Tuhan enak sekali ya. Kalau begitu pikul beban yang dari Tuhan. Karena Tuhan bilang beban daripadamu itu enak. Saudara mau dikasih beban yang enak? Dikasih saudaraku apa kuk yang enak? Kita mau semua ya? Kapan Tuhan kasih aku beban yang enak? Perasaan bebannya berat begini. Perasaan kuknya luar biasa berat. Sampai aku sudah terbungkuk-bungkuk menjalani hidup. Nah saudara, artinya kita masih terus diproses Tuhan. Kita masih terus diproses Tuhan. Sampai satu kali kita mengerti apa itu. Kuk yang enak dan beban yang ringan. Amin. Hari ini Tuhan menyatakan dalam firman-Nya. Dan Tuhan mau membimbing kita di dalam kehidupan. Sampai kita merasakan itu. Aku memikul kuk yang enak dan beban yang ringan. Banyak di antara kita belum mengalami ini. Kenapa? Kenapa? Dua kemungkinannya. Satu, kita sekarang masih mengusahakan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita merasa kuknya terlalu berat. Aku harus usaha. Melipat gandakan upayaku, memforsir pikiranku dengan segenap tekadku. Kalau kita masih seperti itu saudara, memang bebannya terasa berat. Belum kita merasakan kuk yang ringan. Tapi saya percaya Tuhan akan membawa kita mengerti isi firman Tuhan ini. Rahasia kuk yang ringan dan beban yang enak. Satu kali Tuhan akan membawa kita ke sana sehingga kita mengerti benar apa artinya punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apa artinya ketika Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi engkau sentosa. Maka kita masuk ke pasal 12 hari ini saudaraku. Yuk lanjut. Pasal 12 ini saudara. Kita kembali ke slide kita. Judulnya di sana adalah menikmati Sabat sejati. Pasal 12 ini tentang Sabat. Kalau saudara perhatikan. Baik perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat.
baik perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini bicara tentang Sabat. Apa itu Sabat? Ya, lanjut. Sabat adalah hari untuk beristirahat. Sabat adalah berhenti dari pekerjaan. Di hari Sabat orang-orang Israel ya ditentukan oleh imam-imam begitu banyak aturan. Tidak boleh memetik, tidak boleh menuai, tidak boleh nyalakan kompor, nyalakan api, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, banyak sekali saudara. Ya, secara tradisi Yahudi, Sabat itu adalah aturan-aturan untuk tidak boleh bekerja, untuk orang beristirahat. Boleh ke rumah Tuhan, boleh ke bait Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, baca firman. Boleh di rumah berdoa bersama-sama, tapi tidak boleh bekerja. Tidak boleh cari nafkah, tidak boleh banyak hal dilakukan. Hanya untuk Sabat. Apa Sabat kata lainnya juga adalah itulah perhentian. Berhenti dari pekerjaan. Ini mengingat kepada makna Sabat 3 hal. Pertama adalah kisah penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi hari pertama sampai hari ke-6. Maka hari ke-7 beristirahatlah Tuhan. Ini juga mengingatkan kita akan perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun untuk masuk ke kota, ke area Kanaan, ke tanah Kanaan. Maka tanah Kanaan menjadi Sabat buat orang-orang Israel. Menjadi tempat berhenti dari segala jerih lelah pekerjaannya. Lalu yang ketiga, kita ingat Sabat juga adalah ingat ketika Tuhan Yesus saudara sudah menebus dosa kita semua. Mati, bangkit bagi kita. Lalu ada waktu hari Minggu kita semua merayakan kebangkitannya. Hari Minggu menjadi harinya Tuhan. Maka kita sekarang sebagai orang percaya mungkin ada yang bertanya, kalau gitu kita sekarang bagaimana Sabatnya kita kapan? Banyak orang berpikir Sabat cuma hari. Ada yang menentukan zaman dulu Yudaisme sampai hari ini Sabat mereka adalah hari Sabtu. Mulai hari Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore itulah Sabat mereka. Mereka masih mengikuti tradisi untuk tidak melakukan ini dan itu, letterlex begitu ya saudara ya, mengikutinya. Tetapi saudaraku kita melihat di sini apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Kita sebagai murid-murid Tuhan, Tuhan mau kita tidak terikat kepada peraturan-peraturan manusia. Tapi Tuhan mau kita mengerti intisari, makna sesungguhnya dari Sabat itu apa. Untuk kita merasakan menikmatinya. Ya, yuk berikutnya. Nah ini dari ayat yang 7 ya. Kalau kita baca di Alkitab saudaraku. Pada waktu hari Sabat, jadi pasal 12 mulai ayat yang ke berapa ini? Ke-1 ya. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah? Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Ya, jadi Yesus dan murid-murid dikritik, loh kok hari Sabat kamu makan bulir-bulir gandum, itu kan gak boleh. Yesus ingatkan, ingat gak Daud sama orang-orang yang mengikutinya? Makan roti sajian itu ada di ruang kudus. Dimakan sama mereka karena mereka lapar. Tapi untuk itu kata Tuhan tidak dijatuhkan penghukuman atas mereka.
Kan orang lapar perlu dikasih makan. Atau ayat 5, atau tidak tahukah kamu, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu di sini, ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Orang-orang yang pegang tradisi, saudara, pegang Alkitab ini, kita baca Alkitab ini juga hati-hati. Jangan Alkitab ini isinya menjadi aturan yang mati. Makanya Tuhan membongkar pikiran, cara berpikir yang keliru dari kaum. Tuhan Yesus mengkoreksi cara berpikir yang keliru dari kaum agamawan. Orang-orang yang terus-menerus berpegang kepada tradisi tanpa mengerti esensi dari firman Tuhan. Dan Yesus membongkar di sini untuk mengatakan belas kasihan jauh lebih baik. Belas kasihan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yesus berkata di hari Sabat, di hari perhentian, orang tidak bekerja, orang beristirahat, orang beribadah kepada Tuhan, pergi ke bait suci. Zaman sekarang kita pergi beribadah, kita pergi ke gereja ini saudara-saudara. Yang penting bukanlah persembahannya. Yang lebih penting bukannya persembahan dihilangkan, tidak. Tetap ada persembahan di zaman itu juga, di zaman Yesus juga. Tetapi ada yang jangan sampai hilang, yaitu belas kasihan. Belas kasihan kepada orang yang lapar. Masa bagi kamu lebih penting jaga Sabat daripada tolong orang yang lapar? Buat kita jemaat Tuhan juga. Jangan hanya kita fokus hari Minggu kita datang ke gereja, puji Tuhan, sembah Tuhan, dengar firman, kita beri persembahan. Jangan cuma itu. Tuhan mau, ayo biarlah belas kasihan Tuhan itu ada padamu. Supaya engkau tahu siapa yang lapar, yang perlu ditolong untuk makan. Siapa yang kekurangan, yang perlu dibantu. Amin. Amin. Kalau kita mau menjaga Sabat, lalu kita lihat orang yang lapar dan kita tidak menolong orang yang lapar, itu namanya kita tidak mengerti apa arti Sabat yang sebenarnya. Ada masih tetap hal-hal yang menyibukkan kita, ya. Hal-hal mungkin remeh-temeh di urusan ibadah. Banyak loh saudara, urusan ibadah ini hal-hal yang harus diperhatikan banyak sekali. Ininya, itunya, ononya, ini, banyak sekali. Jangan sampai karena kita memperhatikan hal-hal yang seperti itu, kita lupa yang esensi, yaitu berbelas kasihan kepada orang yang lapar. Lapar apa? Lapar akan kebenaran. Lapar akan firman Tuhan. Amin. Nomor 1, berbelas kasihanlah kepada diri kita sendiri. Kalau kita kekurangan makan firman Tuhan. Kita orang yang sungguh kasihan. Kalau kita jarang makan firman, jarang membaca firman. Kasihan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kita. Sehingga kita tidak lapar rohaninya.
Sehingga kita bisa kuat menempuh kehidupan ini. Karena di dalam firman Tuhan itulah Tuhan menyatakan rahasia kehendaknya. Lalu kita juga berbelas kasihan kepada siapa lagi? Keluarga kita di rumah. Susah diomong kalau orang di rumah. Pintaran dia, nyautnya, ya apapun kita bisa berdoa, amin saudara. Supaya keluarga kita yang malas membaca firman, berdoa. Kenapa berdoa? Aku berbelas kasihan. Kasihan soalnya kalau mereka jauh dari firman Tuhan. Waduh, saya pernah ngalamin. Jauh dari firman itu kacau pikiran. Salah terus pilihan-pilihan yang kita lakukan. Capek ya capek, tapi tidak kelihatan hasilnya. Kenapa? Karena kita tidak mengutamakan firman. Ada kelaparan rohani. Ada kelaparan rohani yang tidak diberi makan. Makanya bait Allah termasuk roti sajian di ruang kudus diizinkan untuk dimakan oleh Daud dan orang-orangnya. Padahal yang boleh makan itu hanyalah imam-imam. Hanya imam-imam kalau menurut peraturan yang boleh makan roti sajian. Daud siapa waktu itu? Dia pelarian. Dan ada banyak orang-orang yang ngikut dia. Semuanya kelaparan. Lalu mereka tahu ada roti sajian di bait Allah. Diambilnya, dimakannya. Dan Yesus berkata, untuk itu pun tidak dipersalahkan. Jadi saudaraku, kelaparan akan firman, kelaparan rohani. Apalagi buat kita ya, para pemimpin, pengurus, pelayan, fasil, ICL. Kalau kita lihat ada orang yang lapar rohaninya, berilah dia makan. Berilah firman, sampaikan firman, ajari firman. Supaya jangan lagi dia lapar. Jangan kita berkata, Tuhan, aku sudah terlalu sibuk. Tuhan bilang urusan kelaparan harus kita pentingkan untuk bisa dikenyangkan. Amin. Kita hanya dapat menolong mereka yang kelaparan rohani. Khususnya ya hal rohani. Tapi hal jasmani juga. Kok kita tahu ada orang yang kelaparan, ya harus ditolong. Karena belas kasihan. Karena belas kasihan. Kita mau berbagi. Maka itu yang paling penting saudaraku. Walaupun kita sedang menikmati sabat dengan Tuhan. Mungkin kita sedang berdoa. Mungkin kita sedang asik merenungkan firman. Atau mungkin kita sedang asik melayani ini dan itu. Ya, tahu-tahu kita tahu ada satu saudara butuh firman, dia butuh firman. Ambillah waktu untuk melayani dia yang butuh firman, yang lain tinggalkan. Layani dulu, berikan firman, kasih dia makan rohani, baru kita kemudian yang lain-lain. Karena Yesus mementingkan orang yang lapar. Apalagi lapar rohaninya. Perlu dikasih terang firman. Layani, layani, dan layani. Amin saudara-saudara. Karena kadang-kadang kita terlalu banyak agenda. Terlalu banyak kegiatan. Mana yang harus didahulukan. Berilah makanan kepada mereka yang lapar. Yang kedua saudaraku, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini juga sesuatu yang gak boleh. Kalau menurut aturan manusia tentang Sabat. Kita baca ya ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Stroke ya. Oh zaman sekarang sebutnya stroke. Mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Yesus ya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Yesus bilang jangan munafik.
Kamu juga kalau punya domba hari Sabat ya, lagi nyemplung, masa kamu antepin? Kan domba berapa duit harganya? Zaman sekarang 1,5 juta kali ya domba ya. Bisa lebih ya. Ada yang ahli domba enggak? Ya, mungkin 2 juta. Masa kamu biarin? Ayo jangan begitu gitu ya. Kadang-kadang aturan dipakai nunjuk orang, tapi dirinya sendiri diam-diam melakukan juga. Masakan kamu nggak tolong gitu ya. Sehingga kemudian saudaraku di ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Saudara, ini bicara apa ya? Bicara sembuhin orang sakit, oke, tapi jauh lebih dalam daripada itu. Kalau yang pertama Tuhan izinkan untuk kita memperhatikan orang yang lapar rohaninya. Sekali juga termasuk kalau lapar jasmaninya. Tolong. Berbelas kasihan. Yang kedua adalah ini bicara soal satu bagian dari tubuh yang mati. Satu bagian dari tubuh yang tidak berfungsi. Ini juga bicara tentang kita semua sebagai anggota tubuh Tuhan. Suka enggak kita memperhatikan satu yang dengan yang lain? Si bapak itu kayaknya udah 2 minggu enggak nongol-nongol. Suka enggak bapak-bapak memperhatikan? Siapa sesama bapak yang enggak nongol? Suka? Kalau belum suka, enggak pernah ingat bugem saya sama soal itu. Ya bertobat. Ya. Ibu-ibu memperhatikan enggak? Siapa nih ibu-ibu yang biasanya duduknya di depan aku hari ini enggak kelihatan. Kemana dia? Apalagi kalau udah sebulan, udah 2 bulan, sampai 3 bulan, lebih dari 3 bulan. Kemana itu si ibu? Pernah enggak ibu-ibu memikirkan? Ya, karena ini bicara bagian dari anggota tubuh Kristus yang sudah tidak berfungsi. Itu tangan udah enggak bisa bergerak, itu tangan udah diem aja. Sudah tidak berfungsi. Datang ke gereja aja udah enggak kuat, bukan yang enggak kuat kakinya, enggak kuat keinginannya. Atau ada yang pernah bilang sama saya begini, aduh bugem sebetulnya mah hati niat ke gereja, niat. Cuman ini kaki katanya, berat bener kalau disuruh melangkah ke gereja. Ada yang ngomong begitu. Nah saudaraku, ada orang-orang di antara kita, di sekitar kita yang mulai piansui. Yang mulai kayak stroke, yang mulai tidak berfungsi. Itu si anak muda itu dulu mah kelihatan rajin bener dia. Ya mungkin jadi apa di GCM kali ya, atau di Mulmed. Sekarang dilihat-lihat datang ke gereja. Datangnya juga enggak tiap minggu, tapi udah enggak pelayanan tuh dia. Enggak pelayanan di GCM, udah enggak pelayanan di Mulmed. Nah, sesama anak muda, suka perhatikan enggak saudara seiman kita? Anak muda, ini anak mudanya ada apa kagak sih? Oh ada, suka diperhatikan enggak? Ya kalau kemarin-kemarin belum kepikiran bugem, ya mulai hari ini semua memikirkan ya. Amin. Yesus memikirkan. Yesus masuk ke bait Allah, dia tahu siapa yang sehat, siapa yang sakit. Ketika dia tahu ada yang sakit, dia beri perhatian. Sekalipun ini ada orang-orang ya, orang-orang yang biasa nyinyir begitu ya, nyinyir mulutnya, itu ada aja ngegangguin. Tapi Tuhan Yesus tetap saja dengan sikapnya bahwa belas kasihan itu sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan hari ini.
Saudaraku, kita gereja Tuhan harus punya belas kasihan kepada satu dengan yang lain. Bapak-bapak, ayo dong kenal semua bapak-bapak. Jangan nunggu disuruh berkenalan, ayo kenalan sendiri. Engkau tahu itu adalah bagian dari tubuh Tuhan di tempat ini. Ibu-ibu juga begitu, yang ibu muda juga begitu. Anak-anak muda juga begitu, punya inisiatif untuk mengenali saudara saya bagaimana keadaannya. Apakah dia sehat-sehat saja ataukah dia punya masalah. Amin semua? Amin semua? Terus mau berkunjung, jangan tunggu ibu gembala telepon. Pak, tolong ya dikunjungin si A, si B. Diaturin jadwalnya. Ibu, si ibu ini udah 1 bulan gak kelihatan-kelihatan. Ibu tahu gak? Ah, masa sih Bu Gem? Saya gak merhatiin. Ya, tolong dikunjungi. Atau anak muda, perlu lagi saya WA. Tolong ya, perhatikan si A sama si B. Jadi kalau kita mau melatih diri kita, mengerti apa yang penting bagi Yesus, sekalipun di hari perhentian, maka kita akan lebih banyak punya belas kasihan. Amin saudara. Ini mesti kita kembangkan. Tahun ini kita harus kembangkan. Karena tahun depan hidup mungkin lebih sulit. Tetapi jika kita satu dengan yang lain, saling menjaga, saling mendoakan, saling menguatkan, maka kita percaya tubuh Tuhan di tempat ini tidak ada yang kena piansui. Amin. 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 Semua tetap berfungsi, semua tetap bisa berdiri, semua bisa tetap memuji Tuhan dan mengucap syukur di tengah-tengah persoalan yang ada. Itulah kerinduan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan sesungguhnya mau taruh nilai ini kepada orang Farisi. Haleluya. Lalu berikutnya lagi saudaraku, perikop yang ketiga tentang Yesus hamba Tuhan. Kita baca ayat ini. Matius 12 ayat 20. 1, 2, 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadi hukum itu menang. Apa ini artinya? Buluh itu apa? Buluh itu bambu. Saya kalau lewatin sawah senang sekali. Biasa kalau ke Jawa Tengah gitu tuh saya senang menikmati perjalanan ngeliatin sawah kiri kanan. Biasa suka ada anak gembala gitu ya atau anak petani duduk di atas kerbau. Lalu dia sedang meniup suling. Jadi buluh yang patah terkulai ini saudara, ini udah gak bisa dibikin suling. Gak bisa memperdengarkan nada-nada ya. Suara musik ya dari suling. Tidak bisa dipakai untuk mengiringi lagu-lagu pujian. Bicara tentang siapa buluh yang patah terkulai ini? Bicara tentang orang yang sudah tidak dapat mengucap syukur. Aduh pahit katanya, pahit. Mengucap syukur, aduh udah kagak bisa. Ayo puji Tuhan dengan semangat, WL-nya udah jingkrak-jingkrak, jemaatnya kalem baik. Kenapa ya? Aduh udah gak bisa Bu Gem, hati ini rasanya bagaimana ya? Udah gak bisa sorak-sorai, gak bisa bergembira, udah gak kepengen puji-pujian, cuman pengen diam aja. Seperti itulah keadaan jemaat Tuhan atau orang yang belum percaya. Bagaikan buluh yang sudah terkulai. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan putuskan. Seperti apapun engkau, sesulit apapun engkau memuji Tuhan. Tuhan bilang, aku tunggu. Aku tunggu. Enggak musim ini, mungkin musim depan. Enggak musim depan, mungkin depannya lagi. Aku Allah yang sabar menunggu engkau.
supaya satu kali engkau dapat lagi mengucap syukur dan memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ada di antara kita yang sekarang sepertinya sulit mengucap syukur. Sulit memuji-muji Tuhan. Sulit diajak menyembah, yuk menyembah berapa lama? Sejam, sejam. Saya malah disuruh nyembah 5 menit aja susah. Bagaimana disuruh nyembah 1 jam? Ya. Jadi seperti bulu yang sudah terkulai. Tapi Tuhan itu mengasihi kita semua, amin. Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Maka Tuhan bilang seperti apapun keadaanmu, belas kasihku kepadamu tetap ada. Aku tunggu engkau, aku nantikan engkau. Satu kali engkau akan bangkit dan menang. Amin. Kemudian sumbu yang pudar nyalanya. Sumbu itu dipakaikan untuk itu, lampu teplok ya. Apa sih itu namanya zaman dulu, namanya lampu tempel, semprong gitu ya. Nah, ya. Tapi ini katanya udah pudar nyalanya. Saya juga pernah lihat dulu lampu tempel yang udah pudar. Ada api-api kecil, kecil banget tapi udah tidak menerangi. Cuman merah-merah sedikit. Tapi Tuhan bilang sekalipun engkau seperti sumbu yang pudar nyalanya. Ketahuilah aku tidak akan memadamkan engkau. Saudara lihat kasih Tuhan kepada kita begitu panjang. Jauh lebih panjang dari kekuatan kita sendiri untuk datang kepada Tuhan. Jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita hari ini, Tuhan, dulu saya semangat melayani Tuhan. Hari ini mah udah gak semangat Tuhan. Dulu saya mau mengabarkan Injil. Hari ini terlalu banyak yang menjadi beban hidup saya. Boro-boro mau nginjil. Itulah sumbu yang sudah tidak nyala lagi. Seharusnya kita jadi terang dunia. Nyala, apinya besar untuk menolong orang-orang di sekitar menemukan terang. Tapi mungkin hari-hari ini kita sudah pudar nyalanya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan memadamkan engkau. Amin, saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tahu keadaan kita. Jadi datanglah kepada Dia. Dia berkata, marilah kepadaku. Engkau yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita lega, saudara, itulah tandanya kita sudah menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Dan Tuhan katakan hukum Tuhan tentang buluh yang seharusnya menghasilkan suara musik. Tentang sumbu yang seharusnya menjadi terang. Itu satu hukum yang Tuhan akan nyalakan di dalam hidup kita semua. Ya, mungkin ada di antara kita dulu pernah terhilang. Tapi hari ini ada di sini. Puji Tuhan, engkau sudah dinyalakan kembali oleh Tuhan. Engkau sudah ditegakkan kembali oleh Tuhan. Tapi siapa yang belum, tetaplah percaya. Tuhan setia kepada hidup kita. Dia akan berikan kemenangan. Amin. Maka sabat, tempat perhentian yang sejati adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Amin. Carilah Dia, larilah kepada Dia, peluklah Dia, tersungkurlah kepadanya, sujudlah kepadanya. Karena Dialah yang terakhir tetapi yang menang untuk hidup kita semuanya. Haleluya, amin. Yuk tim PW. Saudara renungkan betapa kasih Tuhan luar biasa buat hidup kita. Betapa belas kasihannya terlalu panjang dan akan menunggu setiap kita sampai kita menang. Haleluya, haleluya. Kita mau mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus.
Mari sebentar kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk belas kasihan-Mu kepada hidup kami semua. Bahwa kami semakin menyadari bahwa kami sampai di posisi bagi kami Engkaulah sahabat kami, perhentian kami. Kami tidak lagi mencari-cari yang lain. Kami tidak lagi berusaha sendirian dan sendirian. Engkaulah perhentian kami, terminal kami yang terakhir, pelabuhan bagi hidup kami, sahabat kami, Engkaulah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan hidup kami. Inilah keadaan kami hari ini. Engkau mengenal kami. Ajar kami terus percaya kepadamu. Dan berlari hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Engkau janjikan kemenangan buat kami semuanya. Terima kasih. Bapa, berkati perjamuan ini. Kasih Bapa, pengorbanan Yesus Kristus yang sudah memikul semua penderitaan kami. Itu cukup bagi kami Tuhan. Untuk dapat mengerti sesungguhnya kuk yang Engkau beri kepada kami itu ringan. Dan bebannya pun enak. Karena semua yang tidak enak Engkau sudah tanggung di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala penderitaan, segala beban sudah Engkau pikul di atas kayu salib. Sehingga bagi kami tinggal yang ringan dan yang enak. Terima kasih. Bawa kami sampai kepada pengalaman ini. Semua kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Diberkatilah perjamuan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan Oh, terima kasih lebih Tuhan berharga. Yesus. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Sungguh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah Haleluya. akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Kita semua berharga, dicintai Tiada Allah. yang tak berkenan di
ciptaannya. Dia dengan lembut akan membimbing kita. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Haleluya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Sungguh yang Terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sungguh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdiri semuanya. Kita naikkan roti di tangan kita. Bapa, kami percaya seperti apapun keadaan kami hari ini, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih. Kami sangat berharga bagimu. Sekalipun keadaan kami sedang lemah, sedang jauh, sedang undur, atau apapun, Engkau tetap mengasihi kami. Dan Engkau janji menyertai kami sampai kami mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, nyata besar kasih-Mu kepada kami semua. Maka Tuhan, di tangan kami ada roti ini. Tubuh-Mu ya Tuhan yang sudah terpecah, yang sebentar kami juga akan makan. Biarlah menjadi kekuatan, membuat kami percaya Engkaulah perhentian dalam hidup kami. Kami tidak perlu lagi mencari ke sana ke sini. Kami tidak perlu lagi sangat mengandalkan diri sendiri. Ajar kami berserah kepadamu, percaya sepenuhnya akan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan kami. Mari saudara-saudara, kita makan bersama dengan penuh iman percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Bapa, di tangan kami ada darah. Darah yang sudah Engkau korbankan untuk dosa-dosa kami. Tanda Engkau sangat mengasihi kami. Sekali lagi, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Dan ketika kami minum, kami percaya segala kutuk masa lalu, kutuk keluarga, kutuk apapun sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan dosa-dosa kami sepenuhnya sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Dan hidup kami ke depan semakin menjadi hidup yang mau dikuduskan, mau dibersihkan dalam nama Yesus. Ada kuasa-Mu Tuhan pada darah ini yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyehatkan roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minum bersama penuh iman percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi lagu kemenangan. Anak domba, oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari semua saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nanti sebentar ada baptisan air. Ada 28 orang yang akan terima baptisan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari cabang dan dari ranting-ranting mulai jam 12.30. Jadi sebentar pemurid, asisten dan murid-murid segera ke ruang Bethlehem ya. Ada persiapan-persiapan di sana. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau sangat mengasihi kami. Biarlah kasih-Mu limpah, 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 limpah dalam hati kami. Menguatkan kami Tuhan. Membuat kami perkasa bersama dengan Tuhan. Menjalani hidup ini. Memutuskan banyak persoalan. Engkau ada menyertai kami. Karena Engkaulah sahabat kami. Engkaulah perhentian kami. Engkaulah yang kami datang untuk sujud menyembah. Untuk tenggelam di dalam hadirat-Mu. Untuk ya Tuhan memeluk Engkau saja. Engkau sumber kuat kami. Sumber kemenangan kami. Karena itu saudara-saudara, pulanglah dengan sukacita. Karena Engkau tahu kasih Tuhan terus menopang. Belas kasihan Tuhan terus menuntun dan menunggu Engkau. Sampai Engkau dipulihkan sungguh. Sampai Engkau merdeka sungguh. Sampai Engkau berkemenangan penuh melimpah dengan segala berkat dari Tuhan Yesus. Maka pulanglah dengan hati penuh damai sejahtera. Pulanglah dengan hati penuh kelegaan. Dan belajarlah memikul kuk yang hanya dari Tuhan. Yaitu kuk yang ringan dan beban yang enak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Sudah terima kemenangan dari Tuhan, amin. Mari kita mau lihat beberapa pengumuman, silakan. Saya undang bangkit berdiri kepada saudara Kelvin. Saudara Kelvin boleh bangkit berdiri. Mari, silakan saudara Kelvin. Iya, beri salam satu sama lain ya yang dekat-dekatnya.
Selamat datang di gereja GKP Yerusalem. Kami sangat senang atas kedatangan Anda dan kami tunggu minggu depan bergabung kembali bersama kami di ibadah raya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu Haleluya, puji Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini dan nanti akan dilanjutkan dengan acara baptisan di kolam baptis di belakang ya, saudara-saudari. Mari kita dukung ya, kita rayakan kemenangan sejati ya. Bersama-sama nanti di kolam baptisan di belakang. Mari arahkan kedua tangan kita kepada Tuhan, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur Tuhan, Puji syukur hanya bagi-Mu, ya